Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bulan Ramadan penuh keagungan. Bulan Ramadan adalah kesempatan emas kita meningkatkan nilai keimanan dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan berpuasa atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan inilah yang harus kita bina, ketakwaan inilah yang harus kita tingkatkan, karena hati tidak ada yang bisa memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Hati itu hanya milik Allah, dan Allah lah yang maha menggonta-ganti hati. Tugas seorang hamba adalah bagaimana mencari supaya hati ini terus dalam bimbingannya dengan cara ketaatan, melakukan salah satunya adalah ibadah puasa. Terkadang orang dengan pemikirannya yang terbatas begitu sangat tidak bisa membedakan rangkaian ibadah dengan keseharian. Padahal ibadah itu adalah cakupannya begitu sangat luas. Ibadah itu tidak hanya sholat malam. Ibadah itu tidak hanya sholat tahajud. Ibadah itu bukan hanya tarawih dan lain-lainnya. Ketika kita berada di kantor, ketika kita berada dalam sebuah rutinitas, tentunya di situ disediakan kesempatan emas bagaimana kita bisa menggunakan waktu. Bukankah setiap amalan, jika kita niatkan itu ibadah, itu menjadi sebuah nilai pahala. Inilah yang harus kita tekankan. Artinya, ya, semenjak kita membuka mata kita sebelum fajar menyingsing, disitulah mulai kita meniatkan apa yang kita lakukan di dalam bulan puasa itu adalah ibadah. Dimulai dengan sahur. Sahur itu adalah rangkaian ibadah. Bahkan Rasulullah SAW menekankan sahur di akhir-akhir waktu menjelang fajar. Tak lain adalah supaya orang yang melakukan ibadah puasa memiliki sebuah kekuatan untuk melakukan rutinitas. Puasa tidak melarang, tidak menjadi alasan sehingga orang itu tidak mau atau malas bekerja. Sesungguhnya seseorang yang hanya melewati bulan puasa tanpa amalan-amalan, dia akan merasa rugi, karena pada hakikatnya pahala begitu sangat banyak. Yang sunnah dilipatkan menjadi pahala wajib, dan yang wajib dilipatkan menjadi berpuluh-puluh kali. Makanya bagaimana kita supaya tidak lalai? Disinilah dibutuhkan sebuah kesadaran. Yang pertama, kita mencoba menggabungkan diri dengan orang-orang saleh. Kita coba memaksakan diri untuk datang ke masjid melakukan ibadah secara sama-sama, baik itu tarawih ataupun sholat-sholat berjamaah yang lainnya. Ketika kita terbiasa, ketika kita menjadi ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan, maka tak ada alasan lagi untuk menjadikan kita diri ini adalah malas. Yang kedua, yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, terutama sahabat Utsman bin Affan, dia selalu ketika datang bulan Ramadan mengkhatamkan pembacaan Al-Quran sehari sekali khatam. Bahkan sahabat-sahabat lainnya ada yang 3 hari. Bahkan sahabat-sahabat lainnya ada yang seminggu. Namun lihat kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Selama bulan Ramadan yang jumlahnya kurang lebih 30 hari, mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Al-Imam Malik meninggalkan majelis ilmunya hanya untuk memfokuskan dirinya setiap detik yang dia lewati untuk selalu membaca Al-Quran. Manakala kita tidak sempat atau sedikit meluangkan diri untuk membaca Al-Quran, maka amalan-amalan lainnya begitu sangat banyak. Memberikan sedekah, berkata yang jujur, mengajak kepada sebuah kebaikan. Itu menjadi ruang yang Allah berikan. Bahkan zikir hanya sekedar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan dinilai oleh Allah dengan pahala-pahala yang begitu sangat berlipat-lipat ganda. Artinya, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah, Allah akan
menjaga kita. Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Terus dekat kepada Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ketika Allah sudah bersama kita, ketika kita rajin mengamalkan yang sunnah di bulan suci Ramadan, insya Allah, Allah akan selalu bersama kita. Allah akan melihat dengan pandangan kita. Pandangan kita adalah pandangan Allah. Ya. Telinga yang kita dengar adalah sesuai dengan apa yang Allah canangkan. Kaki kita melangkah dalam hal yang kebaikan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bahkan tangan pun serta mata yang kita lihat tentu meraba dengan kehendak Allah dan melihat dengan kehendak Allah. Inilah kesempatan emas, rahmat, ampunan, dan bebas dari neraka diberikan kepada kita semua di bulan suci Ramadan ini. Walaupun kita memiliki kerja yang bersifat rutinitas, itu tidak menghalangi kita untuk selalu beribadah, berzikir selama berjalan, berzikir mengingat Allah selama di kantor. Ya. Tidak mengatakan yang bohong. Man lam yada' qaulaz zuri wal amali bihi. Barang siapa yang berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan amal kebohongan. Dia tidak bisa meninggalkan perkataan yang bohong. Falaisa lillahi hajatun fi ayyad'a ta'amahu wa syarabahu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan pahala walaupun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Makanya ada sebuah sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan melakukan ibadah, berapapun rakaat yang kita lakukan, tapi itu dengan keikhlasan dan keimanan, sesungguhnya dosa-dosa yang kita kerjakan di masa lampau, Allah berjanji akan memberikan ampunan. Ingat, sahabat-sahabat Nabi 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan selalu meminta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami untuk kami bisa menjumpai Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu pahala berlipat-lipat ganda, terutama di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ini yang saya bisa ungkapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.